teteh udah ini belum teh, udah mengerti itu asma itu apa, penyebabnya, terus ininya, udah gejalanya juga apa? Gejalanya sesak aja, terus batuk-batuk. Kalau saya ada batuk-batuknya. Terus teteh udah paham belum asma itu apa sih gitu? Belum ngerti ya teh ya. Nah di sini kita juga bakal ngebahas tentang itu asma ya teh ya, apa penyebabnya, tanda gejalanya juga apa. Jadi biar tetehnya juga mengerti apa itu asma ya teh. Sebelumnya ini saya juga ada refleks buat teteh. Nih sebelumnya, jadi asma itu ya teh suatu keadaan di mana saluran napas itu mengalami penyempitan karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu yang menyebabkan peradangan. Penyempitan ini bersifat sementara. Nah, penyempitan ini itu terjadi karena adanya mengkerutnya otot-otot di saluran pernapasan yang melingkari saluran pernapasan, sehingga yang tadi kita sebutkan tuh kenapa jadi ada sesak. Nah itu jadi itu karena muncul karena ini teh, karena adanya penyempitan saluran pernapasan. Kemudian di sini ada penyebab asma. Penyebabnya asma itu juga bisa dari keturunan, terus bisa karena alergi debu, terus kayak binatang-binatang kayak yang ada bulu-bulunya itu juga bisa buat kita sesak juga teh kalau buat orang asma ya. Terus sama bisa dari polusi, asap, terus juga karena perubahan cuaca kayak dingin itu bisa juga ini kan kalau kedinginan suka sesak. Nah itu juga bisa kayak penyebabnya. Terus karena aktivitas yang berat. Terus juga di sini kita ada tanda gejala asma. Biasanya itu di anunya dari sesak, dadanya berat, suara napas kayak bunyi ngorokan. Nah itu terus juga batuk. Terus serangan asma juga emang biasanya dimunculnya pada malam hari. Terus di sini juga ini teh ada komplikasi asma. Jadi kalau asma itu kalau udah parah itu bisa menyebabkan bisa gagal napas akibat saluran pernapasan yang melebar dan penuh lendir. Jadi kan kita saking sesaknya tuh jadi nggak bisa napas kan teh, jadi kehabisan. Terus bisa juga menyebabkan henti jantung jika kekurangan oksigen teh, karena jadi nggak bekerja jantungnya. Terus juga ada hipoksemia, kerusakan atau kematian otak akibat darah tidak mengandung cukup oksigen dalam waktu yang cukup yang lama kayak gitu teh. Terus teh di sini kita ada cara pencegahan asmanya nih teh. Pencegahan asmanya itu biasanya menjaga kebersihan, pencegahan agar tidak terjadi asma ya teh ya. Ini menjaga kesehatan dan kebersihan, olahraga teratur, hindari faktor pencetus yang mengakibatkan penyempitan saluran pernapasan kayak emosi, terus udara dingin, aktivitas berat. Terus juga di sini kita ada nih teh ada pantangan makanannya juga. No biasanya kayak janggut kan ini nggak bisa ya. Terus kayak yang udang, kayak daun bawang, nah itu juga bisa teh, nggak boleh ya buat penyakit asma. Terus ini nih teh ada makanan sehat buat penderita asma. Biasanya itu yang mengkonsumsi vitamin C teh kayak jeruk, manggis, kiwi itu buah-buahannya. Terus kayak makanannya perbanyak brokoli sama bayam. Nah teh di sini kita bakalan ngelakuin tarik pernapasan buiteko ya teh ya. Di sini teh ada teh di leaflet di bagian belakang cara penanganannya. Penanganan buiteko itu apa sih gitu? Latihan pernapasan buiteko ini merupakan suatu metode penelaksanaan asma yang mengurangi penyempitan pada saluran pernapasan dengan melakukan teknik pernapasan dangkal. Terus kelebihan dari BTK ini juga mengurangi serangan asma dan lebih ke ini sih teh, serangan asmanya sama biar nggak jadi tingkat keparahannya juga. Terus selain itu juga dia bisa mengurangi batuk, terus sama batuk, terus hidung tersumbat, terus sama bisa menjaga aktivitas hidupnya juga nih teh. Nih caranya tuh gampang banget teh, dengan cara duduk di posisi tegak, tarik napas, buang perlahan, jangan tarik napas dalam-dalam. Jadi kayak malah nggak boleh tarik napas dalam. jadi kayak duduk tegak,
terus kayak relax aja kan tuh biasa. Terus Puji teh tarik napas perlahan, dia tuh buang lewat hidung lagi teh, tapi dadanya jangan bergerak tapi dorong lewat perut, otot perut. Jadi gitu teh, bisa nggak? Tarik napas kayak misalkan gini, jangan terlalu tinggi, terus buang lewat perut ini juga hidung lagi, tapi menggunakan otot perut teh. Nah, yang keduanya, teteh tarik napas lebih pendek, jangan lebih tinggi, ditarik napas, terus ditahan 2 detik teh. Jadi 1, 2, hembusan lagi lah hidung gitu. Bisa nggak? Nah iya. Jadi berhentinya pas di dalam. Iya, jadi langsung pas udah teteh naik napas, Tahan dulu. tahan 2 detik, langsung hembuskan lagi lah hidung. Gitu. Itu tuh biasanya dilakuin sehari itu 3 kali teh. Itu tuh udah banyak banget ya pasien asma yang melakukan teknik pernapasan ini. Semuanya juga aktivitas juga teh buat mengurangi gejala-gejalanya, itu semuanya teh. Jadi bagus sih teh buat ini. Dan teteh udah mengerti belum teh caranya, terus apa itu asma? Insya Allah. Apa teh asma itu? Penyempitan saluran napas Tuh. yang menuju ke paru. Betul. Nah iya, jadi nanti kalau misalkan kayak teteh sesek tuh bisa tuh diajarin teknik itu, soalnya juga udah banyak juga di internet kayak gitu. Jadi walaupun asma ini nggak bisa disembuhin, tapi tuh walaupun obat ini tapi jangan nggak wajib terus menerus gitu loh teh. Jadi harus kayak ada terapi ini loh, harus wajib gitu teh gitu. Baik ya Bu ya, yang udah saya jelaskan ya Bu, apakah Ibu udah mengerti atau belum? Insya Allah ngerti. Udah ngerti belum apa itu asma Bu? Penyempitan saluran napas ya. Iya betul ya Bu ya. Terus tanda gejalanya apa ya Bu ya? Gejalanya ada sesak, Ya. batuk, Ya. terus bunyi. Iya betul. Napasnya berbunyi. Iya betul ya Bu ya. Jadi itu asma itu suatu keadaan di mana saluran pernapasan itu mengalami penyempitan. Betul ya Bu, tanda gejalanya juga betul banget Ibu yang tadi udah Ibu sebutkan. Mungkin kita cukupkan dulu ya Bu ya sampai di sini. Semoga ilmunya juga bermanfaat buat Ibu sama keluarga biar bisa lebih paham untuk mengenai penyakit asma ini ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum.